Sebuah video yang memperlihatkan Bupati Alor Amon Jobo marah-marah, bahkan memaki-maki Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan pejabat Kemensos viral di media sosial pada Selasa 1 Juni lalu. Video berdurasi 3,9 menit itu mendapat perhatian nasional setelah diangkat oleh banyak media di tanah air. Dalam video tersebut, terlihat Bupati Amon memarahi pejabat Kemensos di rumah jabatan Bupati Alor. Kepada mereka, Bupati Amon menyebutnya dengan kata-kata setan, iblis, serta kata-kata lain yang tidak wajar. Selain memarahi pejabat Kemensos, Bupati Amon juga mengatai Risma yang dianggapnya pembantu Presiden Joko Widodo yang kerjanya tidak betul. Bahkan ditudingnya sebagai pejabat yang korup ketika memimpin kota Surabaya. Berbagai spekulasi muncul terkait beredarnya video tersebut. Namun di sini kami akan paparkan 10 fakta penting di balik video tersebut. Pertama, terjadi pasca bencana. Bencana siklon tropis Saroja menerjang wilayah Alor dan NTT pada umumnya pada awal April lalu. Kejadian tersebut diketahui terjadi pasca bencana di Alor. Namun, belum diketahui kapan persis kejadian dalam video tersebut terjadi. Diperkirakan kejadian tersebut terjadi pada sekitar pertengahan April lalu. Saat itu, Kementerian Sosial menurunkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Alor. Namun, karena minimnya komunikasi antara Kemensos dengan Pemkab Alor, maka bantuan itu langsung disalurkan kepada warga melalui Ketua DPRD Alor, Eni Anggrek, yang merupakan kader PDIP. Seperti terlihat dalam video viral, Bupati Amon marah-marah karena bantuan itu semestinya disalurkan lewat Pemkab Alor dan bukannya melalui DPRD. Bupati Amon menuding bahwa bantuan tersebut telah dipolitisasi oleh Kemensos melalui kader PDIP di DPRD Alor. Kedua, bukan bantuan PKH. Menteri Risma sudah mengkonfirmasi bahwa bantuan disalurkan kepada warga terdampak di Alor bukan merupakan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan tersebut, kata dia, merupakan bantuan langsung dari Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial. Jadi, bantuan itu akan disalurkan langsung kepada warga terdampak. Kemensos menggunakan data-data yang lebih detail mengenai warga terdampak dari petugas PKH di Alor, agar bantuan itu benar-benar tepat sasaran. Bantuan PKH sendiri adalah bansos yang disalurkan kepada warga terdampak pandemi COVID dan bukan kepada warga terdampak bencana siklon tropis. Ketiga, terkendala komunikasi. Menteri Risma menjelaskan bahwa polemik video viral anak buahnya yang dimarahi Bupati Amon terjadi lantaran terkendala komunikasi antara Pemkab Alor dengan Kemensos. Risma mengakui bahwa pihaknya berusaha menghubungi pihak pemerintah Alor maupun yang berwenang di NTT. Namun karena terkendala jaringan telepon, maka Risma tidak bisa menghubungi komponen pemerintah daerah di Alor dan juga NTT. Akhirnya Risma berinisiatif untuk menghubungi Ketua DPRD Alor, Eni Anggrek, untuk menanyakan kondisi bencana sekaligus membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak di Alor. Risma pun menyetujui usulan tersebut karena menilai bahwa warga yang butuh bantuan dengan penyaluran cepat. Risma mengatakan dia tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Ketua DPRD Alor, Eni Anggrek, terkait bantuan tersebut, sebagaimana dicurigai Bupati Amon sebagai upaya politisasi karena disalurkan melalui partai politik. Bupati Amon sebetulnya sudah meminta maaf kepada Menteri Risma atas pernyataannya yang tidak wajar sebagai pejabat publik. Hal itu disampaikan langsung Bupati Amon kepada Risma pada tanggal 4 Mei ketika Menteri Risma melakukan kunjungan ke Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor. Amon menyelipkan permintaan maafnya saat mendapatkan kesempatan memberikan sambutan di acara yang dihadiri Menteri Risma. Amon menyebut bahwa Risma merupakan tokoh nasional yang membanggakan, terlebih ketika dia melihat sosok Risma saat memimpin kota Surabaya dan telah membawa perubahan besar bagi kota di Surabaya tersebut. Kelima,
Kementerian Dalam Negeri surati Gubernur NTT. Menanggapi polemik video viral, Kementerian Dalam Negeri kemudian menyurati Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat dengan nomor 130-376-OTDA untuk mengoptimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Surat tersebut ditandatangani oleh Dirjen OTDA Akmal Malik. Dalam surat tersebut, Victor diminta untuk mengambil langkah-langkah fasilitasi, penyelesaian dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selanjutnya, Gubernur Victor harus memastikan program-program strategis nasional dan pelayan masyarakat di NTT tidak terganggu. Keenam, PDIP cabut dukungan. Pasca video viral, DPP PDI Perjuangan resmi mencabut dukungan terhadap Bupati Ambon atas pernyataannya yang kasar terhadap pejabat Kementerian Sosial dan juga Menteri Risma. Surat pencabutan itu tertanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor dengan nomor 2922-IN-DPP-6-2021 dengan perihal pencabutan rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor. Pencabutan itu merujuk pada surat rekomendasi DPP PDI Perjuangan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Pilkada serentak tahun 2017 lalu. Dalam surat itu, Bupati Ambon dinilai tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah. Karena itu, DPP PDI Perjuangan telah melakukan evaluasi selama masa kepemimpinannya sejak 2017. Demi kepentingan strategis partai, DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor. Meski DPP PDI Perjuangan mencabut dukungan terhadap Bupati Ambon, namun tidak dilakukan pemecatan karena Bupati Ambon bukanlah kader PDIP. Disebutkan juga dalam surat itu, kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan DPP PDI Perjuangan akan diberikan sanksi organisasi. Adapun surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Ketujuh, Bupati Ambon kecewa. Bupati Ambon mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari DPP PDI Perjuangan tentang pencabutan rekomendasi dan dukungan terhadapnya. Menurut Ambon, bila surat pencabutan rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh DPP PDIP, maka sangat disesalkan. Apalagi bila pencabutan dukungan dan rekomendasi tersebut berkaitan dengan video yang saat ini sedang viral. Walaupun demikian, Bupati Ambon mengaku telah menerima karena hal itu merupakan hak PDIP. Namun, Bupati Ambon menyesalkan kebersamaannya dengan PDIP yang sudah lama terjalin yang terhenti akibat video viral. Ambon pun berterima kasih kepada DPP PDIP yang telah memberikan rekomendasi dan dukungan kepadanya pada Pilkada 2017 lalu. Kedelapan, hubungan Bupati Ambon dan DPRD Alor tidak akur. Perlu diketahui bahwa selama kepemimpinannya, Bupati Ambon tidak memiliki hubungan yang baik dengan DPRD Alor, terutama PDIP. Selalu saja ada miskomunikasi antara kedua pemangku kepentingan tersebut. Padahal saat maju pilkada, Bupati Ambon diusung oleh salah satunya PDIP dan Ketua DPRD Alor merupakan kader PDIP. Miskomunikasi ini sangat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor dan berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pembangunan hingga pada akhirnya merugikan masyarakat. Ke-9, Gubernur NTT turun tangan. Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat turun tangan untuk memediasi permasalahan yang terjadi antara Bupati Ambon dengan Menteri Risma. Victor mengatakan akan mempelajari permasalahan tersebut lebih jauh sebelum melakukan mediasi. Dia juga akan mendalami kebijakan Menteri Risma yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat Alor melalui Ketua DPRD Kabupaten Alor, ini Anggrek. Victor memandang bahwa dalam permasalahan tersebut pasti ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara Pemkab Alor dengan Kemensos. Karena itu, dia berencana memediasi masalah itu dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Politisi Partai Nasdem ini pun berjanji dan memastikan bahwa ia akan segera menyelesaikan perseteruan antara
Bupati Ambon dengan Menteri Risma. Ke-10, Pemda Alor akan polisikan penyebar video. Setelah video umpatan Bupati Ambon beredar luas di media sosial, Pemkab Alor berencana melaporkan orang yang menyebar video ketika Bupati Ambon memarahi 2 pegawai Kemensos di rumah jabatan Bupati Alor di Kota Kalabahi. Sekretaris Daerah Alor Suni A. Aleleang mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan tebar video tersebut ke Polres Alor. Dalam waktu dekat ini akan diadakan musyawarah cabang PDIP di Alor. Karena itu pihaknya akan memastikan dalam musyawarah tersebut untuk mengetahui siapa penyebar dan apa motivasi dibalik penyebaran video tersebut. Sementara itu, oknum yang mengambil video tersebut lalu menyerahkannya kepada Ketua DPRD Alor, ini Anggrek, pun telah diketahui agar bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.